bisa nggak kita sebut pungli? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Dari konsumen, Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah, ini tidak diatur ini. Tidak diatur, Pak. Tidak diatur. Artinya Rp2.000 ini tidak ada dasar hukum. Sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? Rp2.000 dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi, Pak Wamen. Apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya. Sudah selesai belum? Diskon voucher, ini yang mereka sebut promo. Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen, dan dia dapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Kita dengar sama-sama, Pak. Ongkosnya 5.000? kenapa cuma 5.000? Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200, Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Mas Wapres, sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin.